Halo, selamat siang pemirsa. Mahkamah Konstitusi tegaskan wakil menteri dilarang rangkap jabatan. Sementara itu Presiden Prabowo terus menyiapkan kampung haji. Selain informasi tadi pemirsa, kami juga menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Pram Senjaya, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Ya pemirsa, kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri selama 2 minggu membawa sejumlah hasil positif. Salah satunya adalah rencana pembangunan kampung haji di Mekah. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan putra mahkota MBS berlangsung pada 3 Juli 2025. Keduanya pun sempat mengadakan pertemuan 4 mata dan membahas sejumlah kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya adalah kampung haji. Usul pembangunan kampung haji bagi jemaah asal Indonesia mendapatkan respon positif dari Arab Saudi. Kemudian saya juga saya mengajukan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan haji yang permanen di situ. Secara prinsip mereka tidak keberatan, tapi tentunya akan dilakukan persiapan perencanaan teknis. Untuk mewujudkan kampung haji, tim khusus dibentuk untuk mendalami kajian pembangunan kampung haji di Arab Saudi. Rencananya kampung haji akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektar di Jabal Umar. Tak hanya itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka memaparkan sejumlah pencapaian Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke luar negeri. Pembangunan kampung haji hingga keberhasilan menurunkan tarif barang masuk ke AS sebesar 19% menjadi pencapaian negosiasi Presiden Prabowo. Fokus beliau, kita ingin nanti yang berangkat haji bisa lebih nyaman dan kembali ke tanah air dalam keadaan baik, sehat semua. Jadi kampung haji ini penting sekali. Lalu ada juga beberapa komitmen investasi, dan yang paling ditunggu-tunggu itu adalah ini, tarif impor Amerika Serikat yang kemarin setelah negosiasi turun dari 32% ke 19%. Sementara itu pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali tegaskan bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan yang digelar kemarin. Persidangan nyatakan terbuka. Gugatan ini dilayangkan oleh Juhaidi Rizaldi Rorington selaku Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies. Namun Juhaidi meninggal dunia sehingga permohonannya tidak bisa diterima. Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Meski gugatan ditolak, MK menegaskan bahwa aturan yang melarang menteri rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri. Aturan ini didasarkan pada pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon nomor 21/PU-23 Romawi/2025 dan nomor 98/PU-23 Romawi/2025 tidak dapat diterima. Ya pemirsa, saat ini ada 30 wakil menteri yang rangkap jabatan. Selain sebagai wakil menteri, mereka juga menjabat sebagai komisaris BUMN. Dan berikut beberapa wamen yang rangkap jabatan. Ya pemirsa, ada wakil menteri pemuda dan olahraga Taufik Hidayat yang juga menjabat sebagai komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia. Kemudian ada Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Ada juga Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga rangkap jabatan. Ia menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Selanjutnya pemirsa,
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patraniaga. Ya, pemirsa, sound horeg resmi dilarang di Malang. Keputusan ini diambil setelah banyaknya keributan yang terjadi akibat sound horeg. Keributan antara warga dengan peserta karnaval terjadi saat perayaan bersih desa Kelurahan Mukjorejo, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Warga memprotes kehadiran sound horeg yang dinilai mengganggu. Merasa tidak terima, peserta sound horeg pun mengeroyok warga. Wali Kota Malang menyatakan sound horeg tidak dilarang, tetapi tidak boleh mengganggu kepentingan umum. Aturan detail sound horeg pun sedang dirancang. Boleh, tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Itu saja. Semua yang dilakukan harus memang diterima oleh masyarakat. Kalau semua walaupun sedih tapi tidak diterima oleh masyarakat, jadinya kan jadi dampaknya kan negatif. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Lantaran sound horeg dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Fatwa haram MUI untuk sound horeg didukung Wagub Jawa Timur Emil Dardak. Emil Dardak meminta pegiat atau pengusaha sound system atau sound horeg mematuhi fatwa MUI Jawa Timur karena dalam fatwa tersebut ada aturan yang dibuat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun sound horeg juga jadi salah satu hiburan yang digemari dan ditunggu-tunggu serta mampu menghidupkan ekonomi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar dari sebuah masalah. Dan jangan ditiru, seorang siswa SMA di Garut, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di kamar tidurnya di hari pertama masuk sekolah. Korban diduga depresi karena dirundung guru dan teman-temannya. Kejadian kakak ditarik kerah acuk teh. Nah, awalnya kumaha eta teh? Awalnya makan nuju ngerjakeun di bangku. Nah, tiba-tiba di piwarang ieu kapayun lah gitu. Sauran. Ada mohon di sauran, disamperkeun. Terus pas kapayun teh tiba-tiba ditarik di payun di tengah kelas gitu. Payunan teh. Di kelas eta teh. Di kelas. Seueur jamin ningali berarti. Seueur. Tapi nu batur caralik we. Caralik. Jangan emang haja. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Ibunda PN, siswa kelas 10 SMA Negeri di Garut, Jawa Barat, sempat mengunggah cerita di media sosial. Unggahan terkait perubahan perilaku anaknya yang diduga dirundung teman-temannya di sekolah. Ibu korban juga mengungkap anaknya tidak naik kelas dan disarankan pindah sekolah. Korban diduga mengalami depresi dan ditemukan tak bernyawa pada Senin pagi 14 Juli lalu, tepat di hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Sementara pihak sekolah menegaskan tidak ada perundungan terhadap korban. Menanggapi soal status ya atau apa itu namanya teh di media sosial ibunya tentang ini tentang bullying anaknya. Nah, itu sebetulnya tidak benar gitu ya, karena siswa tersebut tidak ada bullying di sekolah. Bahkan kemarin pihak sekolah pun kan kedatangan dari dinas, dari instansi terkait, yaitu kepolisian dan yang lainnya, dan dihadirkan guru BK, KM di kelas, dan salah satu perwakilan kelas yang memaparkan tidak ada bullying di kelas tersebut. Di sisi lain, kepolisian membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Polisi sedang mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kita sudah melakukan wawancara atau pemeriksaan terhadap wali kelas, kemudian guru BK,
kemudian teman-teman sekelasnya, ya termasuk wakil ketua dan bendaharanya. Ya, juga kita berkoordinasi dengan UPT PPA Kabupaten Garut, bahwa yang mana yang bersangkutan atau anak korban ini pernah datang ke UPT PPA bersama dengan tim cepat tangkap itu, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh unit psikolog unit PPA. Para orang tua dan guru diimbau agar lebih memperhatikan putra-putrinya. Jika menemukan tanda-tanda gejala depresi, segera konsultasi dengan ahli. Adapun perundungan merupakan perbuatan keji dan mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar bagi setiap masalah. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Garut atas dugaan perundungan di sekolah. Sementara itu, saya mendatangi rumah korban. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizaul Haq meminta semua pihak menahan diri untuk tidak beropini. Kasus bunuh diri anak pelajar di Garut tidak sesederhana seperti yang kita kira. Variabelnya sangat banyak, dan untuk membuktikan seluruh latar belakang dan variabel-variabel yang menjadi problem sehingga terjadi bunuh diri, maka ada dua hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kepala sekolahnya dinonaktifkan dulu untuk memudahkan melakukan investigatif. Yang kedua, tim investigatif dibentuk, terdiri dari 1. Inspektorat Provinsi Jawa Barat, 2 Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, yang ketiga unsur kepolisian, yang keempat unsur psikolog yang nanti akan bekerja mengungkap dari seluruh problematika yang terjadi sehingga kita bisa mengambil solusi-solusi ke depan. Untuk itu mohon dukungannya, semoga langkah-langkah kami bisa menjawab seluruh kegelisahan publik yang terjadi saat ini. Sudah ada proses komunikasi mengenai persoalan ini, dan kami juga sudah membawa tim Inspektorat Jenderal dari Kementerian Pendidikan untuk bisa menelaah persoalan ini lebih utuh. Dan tadi ada permintaan dari keluarga agar semua pihak untuk menahan diri beropini supaya tidak memperburuk suasana, supaya kita juga menghormati suasana juga pihak keluarga. Ya, pemirsa, Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk digitalisasi kekayaan intelektual. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama. Dalam sidang umum ke-66 World Intellectual Property Organization atau WIPO di Jenewa, Swiss, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas paparkan transformasi digital kekayaan intelektual yang dilakukan Indonesia. Transformasi digital di sektor kekayaan intelektual penting guna menimbangi perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. This first perfectly with point 4 of the President Prabowo Subianto administration Astacita 8 goals. Our aim is to give the public and businesses quicker, more inclusive and easier access to IP services. To do this, we are exploring various alternative and technologies, including the ones from WIPO to boost of productivity and make services even more accessible. Saat ini permohonan KI di Indonesia terus meningkat. Jumlah permohonan kekayaan intelektual di semester 1 tahun 2025 sebanyak 152.115 permohonan atau 20% lebih banyak dibanding semester 1 tahun 2024. Ya, pemirsa, terkait praktik beras oplosan, ternyata mencampur beras premium dengan pecahan beras itu hal yang lumrah dalam bisnis beras. Namun pecahan beras tidak boleh lebih dari 15%. Mengoplos, mencampur, makanya saya tadi di awal saya sampaikan kalau oplos tuh konotasinya kan negatif. Padahal kalau
teman-teman di perberasan itu mencampur itu ya memang bagian dari bisnis itu. Misalnya mencampur beras kepala tadi dengan yang broken rice 15%. Ya itulah beras premium. Itu lumrah, tidak melanggar aturan. Memang begitu. Oke. Nanti Tidak ada bisa aturan dijelaskan. yang dilanggar artinya di situ ya. Ya enggak, melanggar itu pada saat kalau broken rice-nya itu harusnya 15 menjadi 30. Nah, itu melanggar. Sementara itu pemirsa, Wapres Gibran menyoroti pentingnya RUU PRRT. Aturan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Dan pemirsa, informasi juga sekaligus menutup jumpa kita di Pemimpin Rakyat hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id. Saya Pram Senjaya dan kerabat kerja petugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Hari ini kita bicara tentang lebih dari 5 juta pekerja Indonesia yang mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menjaga anak-anak, merawat lansia, membersihkan rumah dan pakaian, serta menyiapkan makanan untuk seluruh anggota keluarga di tempat mereka bekerja. Ya, mereka adalah para pekerja rumah tangga yang sebagian besar diantaranya merupakan seorang perempuan, seorang ibu yang merantau, bekerja jauh dari rumah, jauh dari kampung halamannya, demi perjuangan untuk membiayai keluarga dan menyekolahkan anaknya. Suara mereka sering tidak terdengar, keluhan mereka juga sering terabaikan, sehingga tidak jarang dari mereka harus bekerja tanpa kenal waktu, mendapat gaji yang kurang layak, serta mendapat kekerasan verbal maupun fisik. Manajemen perekrutan yang tidak sepenuhnya melalui lembaga-lembaga kredibel membuat tidak adanya perlindungan dan perjanjian kerja yang jelas. Sehingga hak-hak para pekerja rumah tangga sering tidak terpenuhi, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat istirahat, kesehatan, bahkan ada dari mereka yang mengalami PHK secara sepihak tanpa diberikan biaya untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Namun demikian, perbaikan di sisi tata kelola lembaga penyalur juga perlu untuk ditingkatkan untuk menghindari terjadinya pemotongan gaji secara berlebihan terhadap para pekerja, penahanan ijazah serta KTP para pekerja, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pemberi kerja, seperti